Perkenalkan, nama saya Stefani dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempraktekkan mengenai konfigurasi dasar dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama, saya akan pasangkan router, dapat diakses di bagian Network Device, kemudian pilih router, dan pilih yang router PT. Kemudian, untuk berinteraksi dengan iOS, dapat memilih LCI, yaitu pertama kita buka dulu routernya, kemudian di bagian CLI. Selanjutnya, pada Cisco Packet Tracer, dapat dilakukan mensimulasi proses booting dengan cara mematikan dan menyalakan router. Dapat ke bagian fisikal, kemudian di sini dapat dilihat ada sebuah kabel dan tombol power. Kemudian saya akan mengklik, ini berarti saya mematikan routernya, kemudian saya klik lagi, itu artinya saya menyalakan routernya. Kemudian kembali lagi, dapat dilihat ini adalah proses bootingnya. Karena saya belum menerapkan konfigurasi pada router ini, maka setelah booting akan memunculkan sebuah pesan, yaitu would you like to enter the initial configuration dialog? Kemudian saya akan menjawab no. Selanjutnya, pada router ini terdapat 3 mode utama, yaitu ada user access mode, privilege access mode, dan global configuration mode. Yang pertama, saya akan mempraktekkan user access mode. Itu kita enter, dan dapat user access mode dapat diidentifikasi dengan adanya tanda besar. Yang kedua, saya akan memasuki privilege access mode. Caranya yaitu dengan command enable. Privilege access mode dapat diidentifikasi dengan adanya tanda pagar. Kemudian cara untuk keluar yaitu dapat dengan command exit. Selanjutnya saya akan memasuki yang ketiga, yaitu global configuration mode. Caranya yaitu kita masuk dulu ke privilege access mode dengan mengetikkan enable. Kemudian caranya yaitu dengan mengetikkan configure terminal. Configure spasi terminal. Global configuration mode ini dapat diidentifikasi dengan di dalam kurung terdapat kata config dan diakhiri dengan tanda pagar. Pada mode ketiga inilah kita dapat melakukan Cisco router. Selanjutnya saya akan mempraktekkan konfigurasi yang pertama, yaitu mengganti nama dari router atau hostname-nya. Caranya yaitu di bagian global configuration mode ini kita mengetikkan hostname, kemudian nama yang ingin kita ganti. Dan saya memberi nama router underscore gedung underscore B. Kemudian kita enter, dan hostname-nya telah terganti menjadi router underscore gedung underscore B atau B. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan konfigurasi password. Terdapat 2 konfigurasi password, yaitu yang pertama, konfigurasi password untuk proteksi user access mode, dan konfigurasi
password untuk proteksi privilege XMD. Yang pertama, saya akan mempraktekkan konfigurasi password untuk privilege XMD. Caranya yaitu kita di bagian XMD kita mengetikkan enable password, kemudian diikuti nama password yang ingin kita mau. Saya akan beri nama kunci, kemudian kita enter. Untuk mencoba password yang telah kita buat, kita keluar dari global configuration ini dengan exit, kemudian kita enter, dan kita masuk ke privilege XMD dengan enable, dan terlihat passwordnya telah diterapkan. Kemudian kita masukkan passwordnya, yaitu kunci, dan sudah berhasil. Selanjutnya, saya akan mempraktek yang kedua, yaitu konfigurasi untuk proteksi user XMD. Caranya yaitu kita ke global configuration mode terlebih dahulu, itu dengan configure terminal. Kemudian kita enter. Setelah itu, untuk user XMD, kita harus masuk dulu ke line console now. Setelah itu kita mengetikkan password, diikuti nama yang ingin kita berikan, dan saya akan beri nama Indonesia. Selanjutnya, untuk mencoba passwordnya, kita keluar dari global configuration mode ini dengan exit. Kita lupa login ya. Kita masuk lagi ke line console. No. Indonesia. Kemudian untuk mengaktifkan passwordnya, kita harus menggunakan command login. Setelah itu, baru kita mencoba passwordnya dengan exit. Dan terlihat di user access, sebelum masuk ke user access modenya, kita harus memasukkan passwordnya. Itu passwordnya Indonesia. Dan baru kita masuk ke user access modenya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan file konfigurasinya, yaitu dapat dengan menggunakan command show running strict config. Pertama kita masuk ke privilege XMD dulu. Kunci. Kemudian baru kita menggunakan command show running config. Dapat dilihat ini adalah password kita, tapi password kita dalam bentuk plain text, bukan dalam bentuk enkripsi. Dan cara untuk mengubah password kita menjadi enkripsi yaitu dengan menggunakan enable secret.
Pertama, kita pergi ke Global Configuration Mode, itu configure terminal. Setelah itu kita mengetikkan enable secret. Dan diikuti dengan nama yang ingin kita inginkan. Dan saya beri nama belajar. Dan untuk mencoba passwordnya, kita akan kembali ke awal dengan exit. Masukkan passwordnya Indonesia. Enable. Dan masukkan password yang sudah kita terapkan tadi, itu belajar. Kemudian saya akan memperlihatkan kembali file konfigurasinya, itu dengan show running config. Dapat dilihat password kita sudah menjadi file bentuk enkripsi, bukan plain text. Selanjutnya saya akan mempraktekkan konfigurasi untuk menampilkan pesan di halaman login. Caranya yaitu kita masuk ke Global Configuration Mode, itu dengan configure terminal. Kemudian untuk menampilkan pesan di halaman login dapat menggunakan komen banner MOTD dan diikuti tanda dan juga diikuti nama yang ingin kita beri. Dan saya akan memberi nama sama dengan dulu. Dan saya akan beri nama pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Dan tanda sama dengan tanda sama. Kemudian kita enter. Untuk melihat pesannya, kita harus keluar dari Global Configuration Mode ini dengan exit. Dan dapat dilihat ini adalah banner MOTD pesan kita. Selanjutnya saya akan mempraktekkan dua jenis konfigurasi pada Cisco router. Itu ada dua. Yang pertama, running config dan startup config. Yang pertama, saya akan mempraktekkan running config. Running config dapat dijalankan dengan command show running. Dapat dijalankan dengan show running config. Masukkan passwordnya dulu. Dan kemudian kita show running config. Kemudian saya akan mematikan routernya dan kita akan melihat apa yang akan terjadi. Itu ke bagian fisikal. Kemudian saya akan mematikan routernya. Kemudian saya akan menyalakan kembali dan pergi ke bagian CLI. Ini adalah proses booting. Dan saya masukkan. Dapat dilihat semua file konfigurasinya semuanya hilang dan kembali ke awal. Untuk membuat
file konfigurasinya bersifat permanen dapat menggunakan startup config, yaitu mengcopy semua file dari running config. Caranya yaitu pertama saya harus menerapkan terlebih dahulu semua konfigurasinya. Terus saya pergi ke Privilege Access Mode, kemudian masuk ke Configure Terminal, kemudian hostname-nya saya beri nama routerku, kemudian banner MOTD-nya saya beri nama uji coba startup config, kemudian enable secret saya beri nama belajar, kemudian line console no password-nya saya beri nama Indonesia, kemudian kita login. Setelah itu untuk mencoba melihat file konfigurasinya, kita exit terlebih dahulu, kemudian kita show running config. Exit lagi, dan show running config. Berikut ini adalah file konfigurasi kita. Kemudian cara untuk mengcopy file running-nya yaitu kita pergi ke Privilege Access Mode, itu kemudian kita komen copy, kemudian running config spasi startup config. Enter, dan muncul sebuah pesan itu destination file name, itu saya enter saja. Selanjutnya saya akan mematikan routernya dan saya akan menyalakan kembali. Ini adalah proses bootingnya. Dapat dilihat filenya masih ada ya. Kemudian kita coba masukkan passwordnya Indonesia. Kemudian enable, passwordnya belajar. Kemudian saya akan mencoba menampilkan file startup-nya dengan komen show startup config. Filenya sama ya dengan file running config karena kita baru saja mengkopinya. Sekian dari video praktek saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.